Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada bagaimana kali ini kita akan merenungkan sebuah tema keseimbangan dalam pelayanan yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 13 sampai 15 dan ayat 18. Saudara, demikian firman Tuhan. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram." Ayat 18, "Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Saudara, seseorang pernah berkata kepada saya menyampaikan keluhannya, "Wah Pak, saya terlalu capek dengan berbagai macam aktivitas pelayanan di gereja. Sampai-sampai saya mengalami titik jenuh dan mulai kehilangan arah pelayanan ke depan." Saudara, mungkin kita pun pernah mengalami kondisi demikian yang sebenarnya sungguh sangat ironis. Saudara, mengapa ironis? Karena orientasi pelayanan tentu supaya kita bisa hidup menjadi berkat bagi sesama dan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Tetapi kita sendiri yang melakukan pelayanan tersebut tidak mengalami berkat dan damai sejahtera, tetapi justru lelah. Jika demikian, saudara, setidaknya ada 3 pertanyaan refleksi yang perlu untuk kita renungkan. Pertama, apakah dalam pelayanan kita melekat pada Sang Empunya pelayanan dan yang mengutus kita untuk melayani? Saudara, Elia setelah dia mengalami kemenangan besar dalam pelayanan melawan para nabi Baal, tidak memposisikan hatinya untuk berinteraksi dekat dengan Tuhan. Maka ketika Elia menghadapi tantangan pasca kemenangan, Elia yang sudah terkuras energinya terjebak dalam keluhan yang menyeretnya pada keputusasaan. Oleh sebab itu, perlu saudara bagi kita untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas pelayanan dengan duduk tenang di kaki Tuhan dan mendengar suaranya melalui firman Tuhan yang kita renungkan. Dengan menjalankan keseimbangan ini, kita akan mendapatkan kesegaran bagi jiwa kita yang bersumber dari kehadiran Allah dan firman-Nya. Prinsip dari keseimbangan ini adalah dalam pelayanan kita hendak membagikan kasih kepada sesama, tetapi hendaklah kita dipenuhi terlebih dahulu dengan kasih Allah sehingga kita tidak mengalami kelelahan atau kekeringan. Kedua, saudara, apakah dalam pelayanan kita memiliki support system yang dapat dipakai Allah untuk memberikan kesegaran dan penguatan bagi kita? Elia dalam kelelahannya karena menghadapi tantangan kejaran Isabel setelah mengalami kemenangan, langsung terkonsentrasi pada diri sendiri dan dia pun merasa sendiri. Padahal dikatakan masih ada 7.000 orang yang takut akan Tuhan, yang melalui mereka Elia bisa saja mendapatkan dukungan. Saudara, inilah yang juga acap kali menjadi masalah kita. Dalam sebuah pelayanan, kita terbiasa menjalankan hubungan dengan sesama yang bersifat fungsional. Orientasinya pelayanan, yaitu mengerjakan tugas yang sudah dipercayakan. Kita tidak mencoba membangun keseimbangan antara pelayanan dengan menjalin sebuah hubungan yang bersifat relasional. Pertanyaan-pertanyaan seperti, apa kabar? Bagaimana keluargamu? Apa yang kamu rasakan? Apa impianmu? Apa yang kamu sukai? Adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita kembangkan, saudara, sehingga dalam pelayanan tercipta hubungan-hubungan saling memperhatikan yang dapat menciptakan sebuah support system untuk menjaga semangat pelayanan. Ketiga, apakah dalam pelayanan kita memiliki waktu untuk rest, di mana di dalam waktu rest itu kita dapat menggunakan untuk merenungkan sebuah evaluasi dan strategi pengembangan. Atau sebaliknya, kita menjadi pribadi yang super sibuk, reaktif dengan menjawab ya terhadap semua tawaran pelayanan dan terjebak pada aktivitas-aktivitas pelayanan. Kita pun melewatkan langkah-langkah strategis karena terlalu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Saudara, Elia dalam kelelahannya dikondisikan oleh Tuhan untuk diam. Di momen inilah Tuhan berbicara dan menuntun dia untuk memikirkan strategi pelayanan ke depan yang harus dilakukan oleh Elia.
Saudara, momen ini tentu sangat penting karena dengan menjaga keseimbangan antara aktivitas pelayanan dan rest, maka kita akan dibawa untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus belajar dan menemukan mutiara terpendam, yaitu strategi-strategi pelayanan yang dapat dipakai untuk pelayanan yang lebih efektif. Dan hal ini dapat kita lakukan melalui refreshing pribadi, analisa pribadi, diskusi dengan sahabat rohani, atau mengikuti pembinaan seminar, atau juga retreat yang sifatnya mengupgrade atau membekali kita. Akhirnya saudara, mari kita jalani hidup dengan keseimbangan dalam pelayanan supaya kita tidak tertelan dengan kesibukan yang membawa kita pada kelelahan. Hiduplah seimbang dan jadilah alat Kristus yang efektif untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. God bless you.